Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Effendi Tuanku Kuniang, biasa dipanggil dengan Tuanku Kuniang. Lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2013 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Menyelesaikan S2 di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2016. Dan di tahun 2016 itu saya kuliah di Universitas Borobudur mengambil program Doktor Ilmu Ekonomi. Proses saya di PMII berawal dari Mapaba pada tahun 2009 di pengurus Komisariat Stit Syekh Burhanuddin Pariaman, dan di tahun 2010 saya PKD di PMII Kota Pariaman, dan pada tahun 2013 saya PKL di PMII Cabang Ciputat, dan pada tahun 2018 saya PKN di PB PMII. Beberapa jabatan yang pernah diamanahkan di PMII, saya pernah menjadi pengurus Komisariat Stit Syekh Burhanuddin Pariaman, kemudian pengurus cabang PMII Kota Pariaman, dan pada tahun 2013 diamanahkan Ketua Umum PMII Cabang Kota Pariaman, selanjutnya pengurus Koordinator Cabang PMII Sumatera Barat, dan hari ini di pengurus besar PMII pada bidang kaderisasi. Hari ini kita memasuki era revolusi industri 4.0, kecepatan informasi, kecepatan perubahan komunikasi dan teknologi mau tidak mau akan kita hadapi. Berkaitan dengan itu, maka PMII harus siap memberikan sebuah jawaban terhadap kondisi dan kualitas kadernya yang mampu berinovasi, kader yang mampu melahirkan sebuah ide gagasan pemikiran untuk perubahan terhadap dirinya, organisasinya, terhadap bangsa dan negaranya. Jika saya diamanahkan untuk memimpin PMII ke depan, maka saya membuat sebuah visi, yakni mewujudkan kader PMII yang intelektual, religius, mandiri, inovatif, dan profesional. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mewujudkan kader intelektual. Kita harus konsisten dan sustainable dalam membuka ruang-ruang kajian di level struktural PMII, mulai dari tingkat rayon sampai tingkat pengurus besar. Hari ini, ruang-ruang kajian itu mulai dilupakan oleh aktivis PMII. Ke depan, kita harus galakkan lagi kajian-kajian intelektual keilmuan, kajian-kajian intelektual pemikiran harus kita semaikan di seluruh level struktural sehingga terwujudnya kader intelektual. Kemudian yang harus kita kerjakan, menciptakan dan mewujudkan kader yang religius, yang selama ini mulai terkikis. PMII seolah-olah tidak soleh dibandingkan OKP yang lain. Padahal PMII adalah organisasi keislaman, dan saya yakin seluruh kader dan anggota PMII sangat paham dengan Islam dibandingkan dengan OKP yang lain. Tapi realitanya, citra PMII dibandingkan dengan OKP yang lain masih jauh. Maka ke depan ini tidak boleh terulang lagi. Dan jawabannya adalah, jika saya diamanahkan ke depan, membumikan amaliyah PMII Anadiyah harus digalakkan di seluruh struktural level kepengurusan. Mulai dari jenjang pengurus besar sampai tingkat pengurus rayon, amaliyah PMII Anadiyah ini harus menjadi sebuah kajian rutinitas, amalan rutinitas, sehingga melahirkan kader-kader PMII yang berkarakter keislaman. Kita tahu bahwasanya PMII lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama, maka sudah sepantasnya amalan-amalan Nahdlatul Ulama diadopsi oleh PMII dan diwujudkan dalam gerakan keseharian seperti tahlilan, ziarah kubur, ratiban, istighosah, selawat dulang, sarafal anam, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kita lakukan adalah membangun kemandirian ekonomi organisasi. Organisasi kita adalah organisasi yang telah besar, organisasi yang telah banyak kadernya. Akan tetapi dari segi kemandirian ekonomi, PMII masih jauh. Untuk itu, ke depan kita akan ciptakan sosial entrepreneur di kalangan kader PMII. Di tingkat cabang, di tingkat PKC, di tingkat PB, harus melahirkan sebuah sosial entrepreneur berupa koperasi-koperasi yang berbasis digital. Kemajuan teknologi hari ini harus mampu kita sinergikan dengan pola ekonomi yang harus kita kembangkan ke dalam wadahnya organisasi kita. Berbicara tentang kaderisasi, kita cukup bangga karena hari ini PMII semakin banyak dari segi kuantitas kadernya se-Indonesia. Tapi harus kita akui, di kampus umum negeri PMII masih minim. Tentu ada masalah yang harus kita cari solusinya bersama. Maka ke depan, jika saya diamanahkan untuk memimpin PB PMII, khusus pada bidang kaderisasi, maka akan saya ciptakan tim-tim kaderisasi ini yang saya bagi menjadi sub-bagian menjadi 3.
Pertama, subbagian khusus kajian dan keilmuan. Yang kedua, subbagian khusus kaderisasi di kampus negeri umum. Yang ketiga, subbagian kaderisasi di kampus Islam. Subbagian intelektual dan kajian, dia fokus menulis, fokus membuat silabus, fokus menggali gagasan dalam membaca peta situasi kader hari ini, kemudian dituangkan dalam konsep-konsep gagasan-gagasan silabus yang akan diadopsi oleh seluruh jenjang kaderisasi. Poin yang kedua, subkaderisasi pada kampus negeri umum, dia hanya fokus pendampingan kaderisasi di kampus umum. Yang ketiga, khusus mengawal kaderisasi di kampus Islam. Akan tetapi, di saat jenjang kaderisasinya telah level PKL dan PKN, bahkan PIN, ketiga sub-sub ini harus berkolaborasi untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang mampu menjawab kebutuhan ke depannya. Di momentum Kongres ke-20 yang insya Allah di Balikpapan, marilah kita segenap memberikan sumbangan pemikiran, gagasan konstruktif kita untuk perubahan yang lebih baik organisasi kita ke depan. Momentum Kongres ini jangan dimaknai siapa dan dari mana yang akan memimpin. Marilah kita maknai Kongres ini untuk menjadikan spirit pemikiran kita, untuk mewujudkan gagasan besar kita, sehingga organisasi kita maju dan berkembang ke depannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI berkualitas.